Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu kalimat terbuka, apa itu kalimat tertutup. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai apa itu persamaan linier satu variabel. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana metode untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu persamaan yang ekuivalen. Jadi, persamaan yang ekuivalen itu adalah persamaan-persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi A ditambah 5 itu sama dengan 8. Kemudian ada persamaan berikutnya A ditambah 3 sama dengan 6, ya kan? Nah, secara logika kita kan bisa mengetahui bahwa bilangan berapa yang kalau ditambah 5 itu sama dengan 8. Kemudian bilangan berapa yang kalau ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, kira-kira bilangan berapa? Ya, benar sekali, penyelesaiannya adalah A sama dengan 3. Jadi nilai A 3 tambah 5 itu kan sama dengan 8. Ini juga 3 tambah 3 kan sama dengan 6. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan yang ekuivalen. Jadi dua-duanya ini persamaan yang ekuivalen karena penyelesaiannya sama. Kemudian contoh lain seperti ini, 2B tambah 1 sama dengan 11 dan 2B sama dengan 10. Nah, ini juga ekuivalen. Kenapa? Karena kita peroleh penyelesaiannya adalah B sama dengan 5. Nah, maksudnya bagaimana kalau kita masukkan B-nya 5 ini, kita ganti B-nya di sini 2B itu kan artinya 2 kali B, ya kan? Berarti kalau 2B itu kan artinya 2 kali 5 ditambah 1. 2 kali 5 kan 10. 10 tambah 1 kan benar 11, ya kan? Kemudian yang ini 2B itu kan artinya 2 kali B. 2 kali B-nya 5 sama dengan 10. Nah, sama, penyelesaiannya sama, yaitu B sama dengan 5. Jadi kedua persamaan ini adalah persamaan yang ekuivalen. Kita lanjut. Nah, keekuivalenan pada persamaan linier satu variabel. Suatu persamaan mempunyai dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita pahami dulu ini. Jadi persamaan itu ada dua ruas. Yang pertama ruas kiri dan yang kedua ruas kanan. Jadi ruasnya itu dipisahkan oleh tanda sama dengannya di sini. Bagian A+5 ini adalah ruas kiri, kemudian 8-nya ini adalah ruas kanan. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel, kita dapat menggunakan sifat keekuivalenan. Nah, sifatnya bagaimana? Ini sifat-sifatnya. Nah, yang pertama, jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh persamaan baru yang ekuivalen. Jadi kedua persamaan itu ditambah atau dikurangi bilangan atau suku yang sama, itu adalah sifat yang ekuivalen. Kemudian yang kedua adalah jika kedua ruas persamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan atau suku yang sama, maka juga diperoleh persamaan baru yang ekuivalen. Nah, pada dasarnya ini adalah konsep asli, konsep dasarnya dari penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara berpikir mudahnya, yaitu dengan sebutan metode pindah ruas untuk yang sifat pertama. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai sifat yang pertama ini, yaitu adalah ditambah atau dikurangi kedua ruasnya. Ingat ya, kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi.
untuk supaya kita lebih jelas lagi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh penggunaan untuk sifat yang pertama, yaitu tadi adalah menambah atau mengurangi dengan bilangan atau suku yang sama. Contoh pertama seperti ini. Jadi A ditambah 5 sama dengan 8. Nah, berapa penyelesaian dari persamaan ini? Tujuan kita adalah agar terakhir itu diperoleh A sama dengan berapa. Kalau untuk kasus soal yang sesederhana ini, sebenarnya kita juga bisa pakai logika saja. Jadi misal ada bilangan berapa yang ditambah 5 itu hasilnya adalah 8. Kalau secara logika kita bisa mengetahui langsung, oh berarti A nya sama dengan 3. Tapi sebenarnya bagaimana metode cara untuk menyelesaikannya? Metodenya seperti ini. Jadi kita tujuan akhirnya adalah A itu adalah sama dengan berapa, biar diperoleh sebuah bilangan. Padahal di sini ada plus 5-nya. Nah, padahal harusnya terakhirnya itu adalah A sama dengan aja, nggak ada plus, nggak ada min apapun. Yang penting A sama dengan. Berarti untuk menghilangkan plus 5 ini, kita harus mengurangi ruas kiri dan ruas kanan itu harus dikurangi dengan 5. Nah, seperti ini. Jadi ruas kiri dikurangi 5, kemudian ruas kanan juga dikurangi 5. Sehingga diperoleh, nah seperti ini, A-nya sama dengan 3. Seperti ini untuk metode aslinya. Jadi 5 dikurangi 5 kan habis 0, 8 kurangi 5 kan 3. Diperoleh A sama dengan 3. Kemudian contoh 2 seperti ini, B dikurangi 12 sama dengan 30. Kita mencari bilangan jika dikurangi 12, nanti hasilnya 30. Nah, berapa penyelesaian dari persamaan ini? Tujuan akhir kita adalah menentukan B sama dengan B berapa angka. Nah, yang masih harus dihilangkan adalah negatif 12 ini. Ini kan harus B sama dengan aja. Ini ada negatif 12. Biar negatif 12-nya hilang, berarti ruas kiri dan ruas kanan harus ditambah dengan plus 12. Jadi ditambah atau dikurangi lawannya ini. Kalau ini min 12 ya ditambahnya plus 12. Kalau tadi plus ditambahnya negatif, seperti itu. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Ruas kiri ditambah 12, ruas kanan juga ditambah 12. Sehingga ketemu B-nya sama dengan 30 tambah 12 adalah 42. Ini kan negatif 12 tambah 12 habis. Contoh ketiga seperti ini, 10P sama dengan 9P dikurangi 25. Nah, kita mencari berapa nilai P yang memenuhi persamaan ini agar benar. Tujuan akhir kita diperoleh P sama dengan. Nah, ini kan yang harus dihilangkan adalah 9P-nya, biar jadi P sama dengan aja. Berarti, karena ini positif, ya kan? Berarti biar hilang harus dikurangi dengan negatifnya 9P ini. Jadi, ruas kiri dikurangi 9P, ruas kanan juga dikurangi 9P. Seperti itu. Nah, 9P ini kan dikurangi 25 kan nggak bisa karena nggak sejenis 9P, kemudian dikurangi 9P yang ini. Berarti kan habis, ya kan? Yang ruas kiri berarti tinggal P sama dengan negatif 25. Oh ya, untuk persamaan linear satu variabel inti, mengerjakannya ke bawah ya, jangan ke samping, karena ini biar rapi, ini sama dengannya urut kayak gini. Jadi mengerjakannya ke bawah alurnya ini, habis itu ini, terus ke bawah ini. Contoh 4 seperti ini, negatif 5x sama dengan negatif 6x plus 20. Nah, ini negatif 6x ya, biar hilang, biar jadi x sama dengan aja, ya kan? Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu harus ditambah plus 6x. Berarti kiri ditambah 6x, kanan juga ditambah 6x. Sehingga min 6x, di sini ada plus 6x, kan berarti habis 0 kan, tinggal 20. Kemudian negatif 5x ditambah 6x itu kan berarti 1x atau x saja, ya kan? Berarti x-nya ketemu sama dengan 20. Jadi hasilnya ini. Sekarang contoh 5 seperti ini. Nah, berapa penyelesaian dari persamaan ini? Tujuan kita agar diperoleh y sama dengan ini, kan y sama dengan ini, padahal ada y, di sini ada y. Nah, kita boleh bebas menghilangkan yang mana dulu, mau y dulu atau yang 12 dulu. Kalau ini kita hilangkan dulu y-nya, jadi kan di sini 2y, ya kan? 2y biar hilang bagaimana? Ya harus dikurangi 2y, berarti kanan dikurangi 2y, kiri juga dikurangi 2y, ya kan? Berarti 3y, terus kemudian dikurangi 2y. Berapa ini? 1y ya. Yang kiri 1y, y, terus ini ada negatif 12 nya, terus kemudian sama dengan tinggal 82y dikurangi 2y, ini kan habis. Nah, baru kita menghilangkan negatif 12 nya ini. Negatif 12 nya hilang bagaimana? Caranya yaitu dengan ditambah plus 12, kiri ditambah 12, kanan juga ditambah 12.
sehingga diperoleh Y-nya adalah 92. Nah, ini adalah metode asli untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, kan sebenarnya kan tadi kan sedikit rumit, jadi kiri ditambah berapa, kanan ditambah berapa. Nah, ini ada sebuah metode supaya kita lebih mudah cara berpikirnya. Kita bisa pakai sebutan dengan metode pindah ruas. Nah, sebenarnya bukan pindah ruas, ini hanya seolah-olah. Tapi dengan metode ini, cara berpikir ini kelihatannya lebih akan mudah dalam kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kita simak saja langsung. Nah, kita pahami dulu aturan pindah ruas ya. Jika suku atau bilangan tersebut bertanda positif, jika ingin dipindah ruas maka akan berubah menjadi tanda negatif. Nah, kemudian jika suku itu bertanda negatif, jika ingin dipindah ruas maka akan berubah menjadi tanda positif. Nah, kita ingat-ingat dulu aturannya ini. Jadi kalau ada yang positif ingin pindah ruas berarti jadi negatif. Kalau ada yang negatif ingin pindah ruas berarti jadi positif. Nah, prosedurnya seperti ini. Kelompokkan konstanta dengan konstanta. Yang kedua adalah kelompokkan variabel dengan variabel. Maksudnya seperti ini. Biasanya kalau variabel itu dikelompokkan di ruas kiri semua. Sedangkan konstanta itu dikelompokkan di ruas kanan semua. Itu yang dimaksud dengan pengelompokan. Jadi semua konstanta dikelompokkan di sebelah kanan, semua yang ada variabelnya dikelompokkan di sebelah kiri. Tapi kalau mau dibalik juga nggak apa-apa, ini cuma biasanya aja. Nah, kalau masih bingung, kita simak langsung saja ke contoh soalnya supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, contoh penggunaan sifat pertama tadi, tapi ini dengan metode cara berpikir pindah ruas. Sebenarnya metode yang tadi dengan yang ini pun sama, cuman ini berbedanya cuman masalah cara berpikir saja. Nah, contoh 1, kan tadi kan A plus 5 sama dengan 8, iya kan? Nah, jadi ingat prosedurnya tadi adalah kita kelompokkan konstanta atau angka dengan angka, variabel dengan variabel, iya kan? Nah, positif 5 angkanya, kan ini kan ada angka biasanya dikelompokkan di sebelah kanan. Jadi angka kita kelompokkan ke sebelah kanan. Jadi ini ada positif 5 ya. Kita seolah-olah memindah positif 5 ini ke ruas sebelah kanan. Ingat ya, ini cuma seolah-olah. Jadi positif 5 ini kita pindah seolah-olah ke ruas kanan. Nah, aturannya tadi, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Jadi kalau satunya plus, kita pindah ruas ke kanan jadinya negatif. Nah, kalau tadi kan seperti ini ya kan, kiri dikurangi 5, kanan dikurangi 5. Kalau dengan metode pindah ruas ini cuma beda cara berpikir aja. Positif 5-nya seolah-olah pindah ke kanan, itu hasilnya jadi negatif 5. Kan tadi kan sebenarnya kiri kanan dikurangi 5 seperti ini. Ini metode cara berpikir aslinya, yaitu dikurangi kedua ruas. Tapi kalau ini cuman seolah-olah positif 5-nya ini kalau pindah ruas itu berubah jadi tanda negatif seperti itu. Kemudian diperoleh hanya sama dengan 3. Jadi kan kita mengelompokkan angka dengan angka, kan 8 dan 5 kan angka konstanta dengan konstanta, variabel kita kelompokkan di sebelah kiri. Contoh lainnya seperti tadi, B dikurangi 12 sama dengan 30. Nah, di sini kan ada angka di ruas kiri, ini kan ruas kiri. Ruas kiri yang di sini adalah ruas kanan, iya kan? Ruas kanan. Nah, kita kelompokkan yang angka negatif 12 ini, kita pindah ke kanan. Jadi negatif 12 ini seolah-olah kita pindah ke kanan. Nah, seolah-olah negatif 12 ini kalau dipindah ke kanan, pindah ruas tadi ketentuannya adalah tandanya berganti, ya kan? Kalau negatif 12 ini kita pindah ruas ke kanan, jadi hasilnya adalah positif 12. Nah, ini cuma seolah-olah aja. Negatif 12 pindah kanan jadi positif 12, sehingga diperoleh B-nya adalah 42. Seperti itu, seperti kayak tadi. Kemudian contoh 3 tadi. Nah, di sini ada variabelnya, padahal variabel tadi biasanya kita kelompokkan di sebelah kiri. Berarti kan yang jadi masalah ini 9P-nya ini kan variabel tapi di sebelah kanan. Kita kelompokkan. Jadi kan langkahnya pindah-pindah ruas itu berpikirnya yang pertama kita mengelompokkan antara variabel dan angkanya. Variabel kita kelompokkan semua ke sebelah kiri ya.
Nah, berapa penyelesaiannya? Berarti 9P seolah-olah ya, itu pindah itu artinya melewati sama dengan ini ke sebelah ruas kiri. Karena ini positif jadinya negatif. Nah, 10P dikurangi 9P sama dengan hasilnya negatif 25. Ini negatif 25 yang nggak pindah, nggak berubah tandanya ya. Sehingga 10P dikurangi 9P itu adalah hasilnya 1P. Ketemu deh, P nya sama dengan negatif 25. Seperti itu. Kemudian contoh 4 seperti ini. Nah, kita kelompokkan, yang ada variabelnya kita kelompokkan sebelah kiri. Negatif 6X ya ini. Kita pindah seolah-olah pindah ke ruas kiri, jadi positif negatif 5X ditambah 6X, seperti itu. Jadi ini seolah-olah aja pindah. Terus yang nggak pindah ya udah tulis aja lagi plus 20 gitu. Sehingga diperoleh negatif 5X tambah 6X itu adalah 1X sama dengan 20. Nah, kemudian kalau contoh 5 seperti ini, berapa penyelesaiannya? Kita ingat-ingat dulu tadi. Yang pertama, kelompokkan konstanta dengan konstanta. Kedua adalah kelompokkan variabel dengan variabel. Biasanya variabel itu di ruas kiri, konstanta atau angka itu di ruas kanan. Nah, kita kelompokkan dulu konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Ini kan konstanta, angka yang nggak ada hurufnya ini konstanta ya kan. Negatif 12 seolah-olah kita pindah ke ruas kanan. Nah, negatif 12 seolah-olah pindah ke kanan, jadinya nanti positif 12. Terus kemudian yang 2Y ini kan positif ya kan, 2Y di sini kan posisinya positif, kita pindah ke sebelah kiri. Nah, seolah-olah karena ini positif nanti berubah jadi negatif 2Y, sehingga diperoleh seperti ini. 3Y dikurangi 2Y sama dengan 80 ditambah 12. Nah, kan negatif 12 nya pindah kanan, 2Y nya pindah kiri, sehingga 3Y dikurangi 2Y ketemu deh Y aja, 1Y sama dengan 92. Nah, seperti ini. Contoh lagi terakhir. Nah, kayak tadi ya, kita pindah-pindah ruasnya, jadi huruf yang ada variabelnya kita pindah ke sebelah kiri. Terus kemudian yang angka kita pindah ke sebelah kanan, tapi setiap perpindahan tanda plus jadi min, tanda min jadi plus. Ingat ya. Jadi negatif 5X jadi plus 5X ya kalau dipindah. Kemudian 7 pindah ke kanan jadi min 7. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, negatif 4X plus 5X. Nah, 5X nya jadi positif. Kemudian negatif 13. Kemudian plus 7 kita pindah kanan jadi negatif 7. Ketemu deh X nya sama dengan negatif 13, negatif 7 adalah X sama dengan negatif 20. Nah, seperti itu untuk penggunaan kalau berpikir dengan metode pindah ruas. Kalian boleh memilih lebih enak memakai yang cara asli, yaitu menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas. Juga bisa berpikir dengan metode pindah ruas ini. Kalau dari rekomendasi untuk kedepannya itu kebanyakan orang akan berpikir dengan metode pindah ruas ini karena lebih simpel. Seperti itu. Jadi setiap ada tanda plus kalau mau dipindah jadi min, setiap ada tanda negatif kalau mau dipindah ruas jadi plus. Ingat, yang variabel dikelompokkan ke sebelah kiri, yang angka-angka dikelompokkan di sebelah kanan. Dibalik-balik sebenarnya boleh, yang penting kita kelompokkan antara variabel dengan variabel, angka dengan angka. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.